Selamat pagi kepada Mbak Zulfa dan teman-teman semua. Izinkan kami pada pagi ini dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Siti Anastasia, NIM H1418005, Yani Kamelia Yasmin, NIM H1418011, Dewi Pratiwi Pusparini, NIM H1418063, dan Jihan Cika Tamara, NIM H1418071, membahas mengenai proletarisasi petani perkebunan kelapa sawit. Meskipun menghadapi tantangan yang berat karena isu kebakaran lahan pada tahun 2015, berdasarkan data pada tahun 2016, volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 25,75 juta ton. Sedangkan untuk total produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 32 juta ton pada tahun 2016 dengan kontribusi ekspor sawit senilai 17,8 miliar US dollar atau setara dengan 231,4 triliun rupiah. Masifnya perkebunan kelapa sawit skala besar merupakan respon dari tingginya permintaan pasar global yang berusaha mencari pengganti bahan bakar minyak atau BBM dengan bahan bakar nabati atau BBN dari kelapa sawit atau biodiesel dianggap sebagai jalan keluarnya. Namun, di sisi lain, aktivitas perkebunan kelapa sawit ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi berbagai kategori. Setidaknya ada 2 kategori dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit skala besar, yaitu proletarisasi petani dan masalah perburuan kelapa sawit. Perkebunan sawit skala besar membuat masyarakat petani sekitar hutan kehilangan tanah garapannya. Akibatnya, mereka harus menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Terjadi proletarisasi, melepaskan petani dari alat produksinya, yaitu tanah, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjual tenaga kepada perusahaan atau menjadi proletar. Dari hal inilah terbentuk hierarki sosial yang memisahkan antara petani sebagai proletar dan perusahaan perkebunan sawit sebagai pemilik modalnya. Perusahaan mengambil alih lahan petani untuk kepentingan akumulasi kapital. Menurut data Sawit Watch 2016, petani Indonesia dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 menghilang 5,07 juta rumah tangga. Artinya dalam setiap menit satu keluarga petani menghilang di Indonesia. Perkebunan sawit skala besar dianggap andil besar atas hal tersebut. Begitu juga dengan adanya banyaknya konflik agraria yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016, menurut Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas sebesar 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Luas lahan konflik tersebut setara dengan 3 kali luas Pulau Bali. Dan selanjutnya, perkebunan kelapa sawit ini, kalau besar di Indonesia ini diklaim mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Kadin tahun 2016 mencatat buruh perkebunan kelapa sawit baik yang langsung maupun tidak langsung berjumlah sekitar 21 juta buruh. Namun buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit ini jauh dari kesejahteraan. Terjadi eksploitasi pada buruh perkebunan kelapa sawit seperti dalam hal bekerja secara paksa, gaji rendah, bekerja dan hidup pada kondisi lingkungan yang buruk, serta banyak juga pekerjaan yang di bawah umur. Berdasarkan laporan dari Sawit Watch tahun 2014 sampai 2015 di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat mengungkapkan terjadi praktek mirip kerja paksa di perkebunan sawit di Indonesia. Selanjutnya ada solusi yang dapat diberikan, yaitu pemerintah dengan keterbatasannya tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam perkebunan kelapa sawit, maka dibutuhkan kontribusi dari berbagai stakeholders untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya buruh perkebunan sawit. WRI sebagai lembaga riset yang independen sudah melekat
kewajiban untuk melihat permasalahan yang muncul akibat perkebunan kelapa sawit dengan lebih mendalam, sehingga mampu mengungkap tabir di balik ilusi perkebunan kelapa sawit dan dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan maupun memberikan informasi yang jernih kepada masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.